Selamat datang di channel 7 Tapi Keren. Tempat seru buat kamu yang suka hal-hal unik, aneh, lucu, dan bikin mikir. Di sini, kita bakal ulik 7 fakta, 7 misteri, 7 keajaiban paling gokil dari seluruh dunia. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya lebah bisa bikin madu yang manis banget itu? Atau kenapa ya sarang mereka bentuknya segi 6 semua? Kok bisa rapi banget gitu ya? Jangan salah, lebah itu kecil-kecil cabai rawit loh. Mereka pinter, rajin, dan punya tugas masing-masing di sarangnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas dunia lebah yang seru dan penuh kejutan. Siapin diri kamu ya, karena setelah nonton ini, kamu pasti jadi ngefans sama lebah. Yuk, kita mulai. Oke. Nomor 1, lebah madu punya tugas masing-masing. Di dunia lebah madu, semuanya punya tugas, kayak di kantor yang tertib banget. Ada ratu lebah yang jadi bos besar. Kerjaannya cuma makan, kawin, dan bertelur. Itu pun bisa sampai ribuan butir per hari. Dia nggak nyari makan, nggak bangun sarang, pokoknya tinggal duduk manis di istana sambil diurusin. Nah, yang paling sibuk itu lebah pekerja, dan lucunya semuanya perempuan. Mereka kayak multitasker sejati. Nyari nektar, bikin madu, bersihin sarang, jagain bayi lebah, sampai jadi satpam juga bisa. Mereka nggak pernah ngeluh, padahal kerjaannya seabrek. Kalau ada yang bisa jadi karyawan teladan, ya mereka ini. Terus ada juga lebah jantan, yang tugasnya cuma satu, kawin sama ratu. Setelah itu, ya selesai tugas hidupnya. Mereka nggak bisa bantu kerja, nggak bisa nyengat, dan umurnya juga pendek. Tapi semua peran itu penting banget buat kelangsungan koloni lebah. Jadi meski beda-beda tugas, semuanya kerja bareng biar sarang tetap jalan. Tim impian banget kan? Nomor 2, lebah madu bisa bikin madu dari air liur. Bayangin, kamu lagi jalan-jalan ke taman bunga, terus lihat lebah sibuk mondar-mandir dari satu bunga ke bunga lain. Mereka tuh lagi ngumpulin nektar, cairan manis dari bunga. Tapi nektarnya ini belum jadi madu, masih mentah istilahnya. Begitu dikumpulin, lebah bawa pulang nektarnya ke sarang, sambil disimpan di kantong khusus dalam tubuhnya. Wow! Kayak ransel mini. Nah, pas nektar itu dibawa ke sarang, lebah bakal memuntahkan nektarnya ke lebah lain. Tapi tenang, bukan muntah kayak manusia ya. Ini proses alami, di mana nektarnya dicampur sama enzim dari air liur lebah. Proses ini penting banget, karena bikin nektar berubah jadi zat yang lebih kental dan tahan lama, alias madu. Jadi, bisa dibilang madu itu adalah nektar yang udah diproses lewat kerjasama dan liur lebah-lebah pekerja. Setelah itu, madu yang udah setengah jadi tadi disimpan di sarang berbentuk segi 6. Terus, lebah-lebah tadi bakal kipas-kipas pakai sayap mereka buat ngehilangin kadar airnya. Kalau udah cukup kental, sarangnya ditutup pakai lilin lebah biar awet dan gak kemasukan udara. Jadi tiap kali kamu makan madu, kamu lagi nikmatin hasil kerja keras dan air liur para lebah yang luar biasa rajin. Nomor 3, lebah madu punya GPS alami. Lebah madu tuh keren banget. Mereka punya GPS alami yang bikin mereka bisa pulang ke sarang walaupun udah terbang jauh kemana-mana nyari nektar. Nggak ada tuh ceritanya lebah nyasar. Kayak kita waktu nyari alamat tanpa sinyal, mereka bisa inget lokasi bunga-bunga enak dan langsung balik ke sarang dengan tepat. Hebatnya lagi, mereka nggak butuh peta atau kompas. Cara mereka bisa nemuin jalan pulang itu karena mereka ngandelin posisi matahari dan medan magnet bumi. Jadi, walaupun cuaca mendung atau hari mulai gelap, lebah masih bisa lihat jalan karena otaknya bisa ngehitung arah dan jarak. Nggak cuma pintar, tapi juga kayak punya teknologi canggih bawaan dari lahir. Canggih banget kan? Bayangin aja, lebah yang kecil itu bisa kerja jauh dari sarang.
dan tetap pulang dengan akurat tanpa GPS atau sinyal 4G. Ini bikin manusia jadi mikir ulang. Kalau lebah sekecil itu aja bisa punya navigasi sehebat itu, kita harusnya juga nggak gampang nyasar pas disuruh beli bawang ke warung sebelah. Nomor 4. Mereka menari buat kasih tahu lokasi makanan. Coba bayangin, ada lebah pulang dari jalan-jalan cari bunga. Terus, pas nyampe sarang, dia langsung nari-nari di depan teman-temannya. Tapi ini bukan joget TikTok ya. Ini namanya waggle dance, tarian khusus buat ngasih tahu lokasi makanan. Jadi, si lebah kayak ngasih sinyal ke teman-temannya. Di sana ada bunga enak. Ikutin arah gue ya. Oke. Tariannya nggak sembarangan loh. Arah gerakan si lebah nunjukin kemana arah bunga dibanding posisi matahari dan berapa lama dia nari itu. Nunjukin seberapa jauhnya. Kayak GPS versi lebah, tapi pakai goyang badan. Teman-temannya langsung paham dan meluncur rame-rame ke tempat yang ditunjuk. Hebat kan komunikasi lewat gerakan? Yang paling keren, semua ini terjadi dalam gelap gulita di dalam sarang. Tapi lebah bisa merasakan getaran dan arah gerakan temannya. Mereka nggak butuh wifi, sinyal, apalagi Google Maps. Cukup nari doang semua ngerti. Dunia lebah tuh kecil, tapi canggih banget. Nomor 5. Cuma ratu lebah yang bisa bertelur. Di dunia lebah, cuma ratu lebah yang punya hak eksklusif buat bertelur. Dia adalah satu-satunya lebah betina yang kawin dan punya sistem reproduksi aktif. Bayangin aja, dalam sehari si ratu bisa bertelur sampai 2000 butir. Kerjaannya emang cuman itu, bertelur dan memastikan koloni terus berkembang. Jadi jangan heran kalau semua lebah di sarang itu hasil dari kerja keras si ratu. Uniknya lebah ratu nggak langsung lahir sebagai ratu. Waktu masih larva, dia dikasih makan royal jelly terus-menerus. Beda sama larva biasa yang makan nektar atau campuran lain. Nah, karena diet spesial itu, dia tumbuh jadi ratu. Jadi bisa dibilang, takdir jadi ratu lebah ditentukan dari makanan elit sejak bayi. Sementara itu, lebah betina lain alias lebah pekerja gak bisa bertelur walaupun jenis kelaminnya sama. Mereka sibuk ngurus sarang, jaga makanan, bersihin ratu, sampai rawat bayi lebah. Jadi semua tugas dibagi rapi. Ratu fokus bertelur, yang lain fokus kerja. Sistemnya solid banget, kayak perusahaan tapi versi serangga. Nomor 6. Sekali menyengat, lebah mati. Si lebah madu itu sebenarnya bukan makhluk yang galak. Mereka cuma bakal nyengat kalau ngerasa terancam. Misalnya, kamu ganggu sarangnya atau neken-neken dia. Tapi tahu nggak, sekali lebah madu nyengat manusia itu jadi aksi terakhirnya. Bukan karena drama, tapi karena emang benar-benar bakal mati setelah itu. Jadi gini, sengat lebah itu punya kait-kait kecil kayak duri. Waktu dia nyengat kulit manusia, sengat itu nempel kuat banget dan gak bisa ditarik balik. Nah, pas lebah maksa kabur, sengatnya malah ketarik bareng organ dalamnya kayak bagian usus dan otot. Serem sih, tapi itu yang bikin si lebah langsung tewas setelah nyengat. Makanya, lebah madu tuh sebenarnya bukan cari gara-gara. Mereka tahu risikonya. Tapi, kalau udah kepepet banget misalnya sarang diserang atau ratu mereka terancam, baru deh mereka rela berkorban demi koloni. Bisa dibilang, lebah madu itu kecil-kecil penuh loyalitas dan keberanian. Nomor 7. Sarangnya bentuk segi 6. Bukan isek, sarang lebah itu bentuknya unik banget. Segi 6 alias heksagon. Tapi ini bukan cuma karena lebah suka bentuk keren ya. Ternyata bentuk segi 6 itu paling efisien buat nyimpen madu dan telur-telur si ratu. Bayangin aja, dibanding bentuk bulat atau segitiga, segi 6 bisa rapid banget tanpa ada celah.
Jadi nggak ada ruang yang terbuang sia-sia. Lebah juga bukan arsitek sembarangan loh. Mereka tahu banget cara bikin sarang yang kuat, tapi tetap hemat bahan bangunan, alias lilin lebah. Dengan bentuk segi 6, mereka bisa pakai sedikit lilin, tapi tetap bisa nyimpan banyak madu. Cerdasnya alami. Bahkan, ilmuwan pun kagum sama cara kerja lebah ini. Lebah udah ngerti prinsip efisiensi jauh sebelum manusia nemu rumus matematikanya. Selain efisien dan kuat, bentuk ini juga bikin sarangnya stabil dan tahan lama. Mau ditempel di pohon, tembok, atau langit-langit rumah, sarang segi 6 tetap kokoh berdiri. Jadi, bisa dibilang lebah itu bukan cuma ahli masak bikin madu, tapi juga insinyur ulung yang tahu cara membangun rumah impian buat koloninya. Nah, itu dia tadi fakta-fakta keren tentang lebah, si kecil bersayap yang ternyata punya peran besar banget buat alam dan kehidupan kita. Dari cara mereka bikin madu, nari di sarang, sampai jadi arsitek ulung dengan sarang segi 6. Lebah emang luar biasa. Kalau kalian suka konten unik dan seru kayak gini, jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Aktifin juga loncengnya biar pas video baru tayang, kalian jadi yang pertama nonton. Oke. Yeay, selesai deh videonya. Kalau kamu suka, jangan lupa ya, klik like, tekan subscribe, dan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Komen juga di bawah ya, kamu paling suka bagian yang mana? Sampai ketemu lagi di video 7 hal unik dan seru lainnya di channel 7 Tapi Keren. Dadah.